Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa yang dipimpin ketua kelas, Demas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kelas kabarnya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada nggak temannya yang nggak hadir? Coba lihat ke sekelilingnya. Tidak, Bu. Jadi hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Berdiri semuanya anak. Sebelumnya ibu akan mencontohkan ice breakingnya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, pipi digulung-gulung, sambil tertawa. Aha. Baik, semuanya ikuti ibu ya. Iya, Bu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, pipi digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Baik, semuanya anak-anak silakan duduk. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Yang ingat tunjuk tangan. Baik, apa? Bergantung buku. Ya, betul ya. Beri aplaus. Minggu kemarin kita belajar anggota tubuh atau organ tubuh. Minggu ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. A few moments later. Baik, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Biasanya di kebun binatang hewan itu memakan apa ya? Daging, Bu. Ya, ya betul. Beri aplaus. Baik, jadi semuanya tadi benar ya. Hewan biasanya memakan daging, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan biji-bijian. Di dalam penggolongan hewan ini terbagi menjadi tiga jenis makanannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan di dunia ini memiliki berbagai macam cara dalam memperoleh makanan mereka. Makanan dari hewan tentunya berbeda-beda. Ini yang juga menjadi pertimbangan bagi seseorang yang ingin berternak atau memelihara hewan. Apa sih itu hewan karnivora? Hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain atau hewan yang memangsa hewan lain. Biasanya mereka mempunyai gigi taring, kuku yang tajam dan runcing. Mereka gesit dalam berlari dan memiliki mata yang tajam. Mereka biasanya berburu hewan lain seperti
ketika singa berburu kelinci. Kedua yaitu herbivora. Apa sih itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang biasanya memakan tumbuh-tumbuhan. Biasanya hewan ini memiliki gigi geraham untuk mengunyah dan menghancurkan makanan. Mereka biasanya tidak memburu sesama mereka atau hewan lain. Hewan herbivora biasanya seperti sapi. Sapi biasanya memakan rumput. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan yang biasanya memakan keduanya, seperti memakan daging dan juga memakan tumbuh-tumbuhan. Itu golongan omnivora. Omnivora biasanya hewan yang memakan keduanya, seperti memakan daging dan juga memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu seperti beruang hitam yang memakan buah-buahan dan juga memakan ikan. Biasanya adalah ikan salmon. Sebenarnya itu akan membuat hewan ini termasuk dalam golongan apa? Siapa tahu angkat tangan? Baik, apa? Herbivora. Ya betul, hewan ini sapi termasuk ke hewan herbivora karena sapi adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput. A few moments later. Nah, hewan ini termasuk golongan mana? Siapa tahu angkat tangan? Ibu, ya, herbivora Bu. Betul, hewan beruang adalah termasuk ke dalam omnivora karena dia memakan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Anak-anak siapa yang tahu hewan ini termasuk dalam golongan apa? Karnivora. Betul. Singa termasuk dalam golongan hewan karnivora karena dia memakan daging dan biasanya mereka berburu. Jadi kesimpulan kita pada kali ini pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging. Biasanya mereka memiliki gigi taring dan juga mempunyai kuku yang tajam dan mereka gesit saat berburu makanan. Yang kedua yaitu ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Mereka juga biasanya seperti burung. Burung biasanya memakan biji-bijian, sapi yang memakan rumput. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Biasanya mereka ada yang berburu dan ada juga yang tidak. Contoh yang berburu yaitu seperti beruang hitam ini, dia berburu di saat musim salmon di perairan luar. Dan ada yang tidak berburu seperti monyet. Karena kalian sudah paham semuanya, Ibu akan mengasih tugas yaitu mengamati hewan yang ada di sekitar kita dan menggolongkannya di dalam 3 golongan ini. Ya, sebelum kita mengakhiri
Pembelajaran pada siang ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.